Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran dan tafsir, saya akan melanjutkan untuk membaca tafsir Marah Labid atau disebut juga tafsir Munir karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama Nusantara yang menjadi pemuka para ulama di Hijaz ketika itu. Wastihqaqul ibadah laisa illa liman yastabda bil ijadi wal istibdadi bil ijad. La yahsulu illa liman kana mausufan bil qudratit tammah wal iradatin nafidah wal ilmul muta'alliq bi jami'il ma'lumat minal kulliyati wal juz'iyat wal muradu minal ahadiyah kaunu tilkal haqiqah fi nafsiha munfaridatun munazzihatun an inha'it tarakib. Allah lah zat yang berhak untuk disembah, dan kita mengetahui bahwa hak atau Allah yang berhak untuk disembah itu dengan sifat-sifatnya. Seperti bil qudratit tamma, Allah memiliki kekuatan atau kudrah yang full sempurna. Wal iradatin nafidah, dan iradah yang hanya Allah yang bisa menjalankan, dan pengetahuan yang berhubungan dengan semua ilmu-ilmu Allah, baik yang kuliyat maupun juz'iyat. Wal muradu minal ahadiyah, dan adapun makna dari ahadiyah kesatuan, kaunutil kal haqiqah, itu adalah merupakan hakikat fi nafsiha, dengan diri Allah munfaridah, sendirinya, munazzihah, bersih, tidak ada campuran an ikhal tarkib, dari berbagai kemungkinan susunan. Jadi yang disebut satu itu secara hakikat Allah itu satu, munfaridah, satu, tidak ada yang lain, dan Allah bersih dari semua tarkib atau materi-materi yang ada. Allahus Samad, Allah ay as-sayyid al-masmud ilaihi fil hawaij. Artinya as-sayyid, tuan, al-masmud, yang dimintai pertolongan atau yang digantungkan ilaihi, kepadanya, fil hawaij, semua kebutuhan. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata, wa Dhahhak, dan Imam Dhahhak, as-samadu, yang dimaksud dengan as-samadu huwa as-sayyid, yaitu sayyid, tuan, alladzi qad intaha saudaduh, yang di situ semua berhenti, semua keinginan, semua permintaan. Wakilah, dan disebutkan as-samadu, as-samad huwa alladzi laisa fawqahu ahadun. Yang dimaksud as-samad adalah dia Allah, alladzi, zat yang tidak ada, fawqahu, di atasnya, ahadun, siapapun. Fala yakhafu, dan tidak ada juga min fawqihi, yang di atasnya. Wala yarju min tahtihi, dan tidak membutuhkan juga min tahtihi, orang yang di bawahnya. Tarfaul hawaij ilaihi, semua meminta, atau tarfaul hawaij, kebutuhan-kebutuhannya semua disandarkan kepada Allah, dinaikkan kepada Allah. Wa qala Qatadah, as-samadu al-baqi ba'da fana'u khalqih. As-samadu al-baqi, yang disebut as-samad adalah al-baqi, zat yang tetap, ba'da fana'u khalqihi, setelah hancurnya semua ciptaannya. Walladzi, dan zat la yakul wa la yashrab, dan Allah itu la yakul, disebut as-samad, maha, Allah tempat bergantung, karena Allah la yakul wa la yashrab wa la yat'am wa la yut'am. Allah itu zat yang tidak makan dan tidak minum,
tidak diberi makan dan tidak juga membutuhkan makanan. Wa qala Abi Ubay bin Ka'ab, huwa Allah la yamutu wa la yurathi wa la yurithu wa lahu mirasus samawati wal ardh. Allah tidak mati dan tidak diwariskan, tetapi Allah walahu dan bagi Allah mirasus samawati wal ardh, mewariskan langit dan bumi. Wa qala Ibnu Kaisan dan Ibnu Kaisan berkata, huwallazi la yusafu, huwa dia Allah, la yusifu yang disebut as-samad, ahad tadi, huwa dia Allah, la yusifu bisifati ahadin, Allah itu tidak bisa disifat dengan sifat seseorang. Jadi la yusifu bisifati ahadin, Allah tidak diberikan sifat dengan sifat seseorang. Wa qala Maqatil bin Hibban dan Imam Maqatil bin Hibban berkata, huwallazi la aiba fihi, dia zat Allah la aiba yang tidak punya aib, tidak punya cacat di dalamnya. Lam yalid, tidak memiliki anak, walam yasdaru anhu waladun, dan tidak ada dari Allah waladun anak, li'annahu lam yujanisu syai'un, karena apa? Karena Allah tidak ada yang sama sejenis dengan Allah. Jadi Allah tidak mungkin punya anak. Walam yulad, dan diperanakkan, alam yusdaru an syai'in, dan dia juga tidak keluar dari sesuatu, listihlali nisbuhul adam, karena nisbahnya tidak ada selain Allah, sabiqan yang mendahulunya walahiqan dan yang bertemu dengan Allah. Artinya lam yulad, Allah itu tidak juga diperanakkan karena Allah tidak lahir dari sesuatu. Karena dialah zat yang lebih dahulu dari semuanya. Sehingga Allah tidak bisa juga tidak ada zat yang lain yang mendahulunya. Wa yaqulu lam yulad ay laisa lahu waladun fayurathu milkuhu. Lam yulad itu artinya tidak ada anak yang dapat mewarisi kepemilikan, walam yulad, dan tidak juga diperanakkan, ay laisa lahu waladun, dia juga tidak punya anak, waladun fayurathu anhul malik, kemudian diwarisi kepemilikan, falam yurathu walam yurath. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan sesuatu, ahadun yang sama, kufuwan yang sama, ahadun siapapun. Alam yushakiluhu ahadun min sahabati wa ghairuha. Artinya tidak ada satupun min sahabatin dari sahabat atau selainnya. Allah tidak membutuhkan sahabat ataupun selainnya. Fayam tani ayyakuna syai'un minal mawjudat musawiyan lahu, maka tertolak apapun sesuatu minal mawjudat yang ada, musawiyan dipersamakan lahu bagi Allah Ta'ala, fi syai'in dalam sesuatu, min sifatil jalal baik dari sifat keagungan, wal uzmah dan kebesaran. Jadi tidak ada, lam yakul lahu kufuwan ahad itu artinya Allah tidak punya sekutu yang akan menyamai Allah dari semua yang ada ini, tidak bisa dipersamakan dengan Allah baik dari sifatnya yang agung maupun kebesaran sifatnya. Summal ayatul ula, kemudian ayat yang pertama, tabatilu madhabus sanawiyah al-qailina bin nuri wal zulmah. Nah, pendapat yang pertama itu meruntuhkan madhab as-sanawiyah. Madhab as-sanawiyah itu madhab atau pikiran yang dulu umum di Persia yang mengatakan Allah itu cahaya dan kegelapan. Wan Nasara, dan juga mematahkan pendapat orang-orang Nasrani at-tatslisi,
at-tatslitsu itu apa? Trinitas. Jadi sifat-sifat yang tadi disebutkan Allah itu meruntuhkan argumen bahwa Allah itu adalah cahaya dan kegelapan, seperti orang-orang Sunwiyah dan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Trinitas, Tuhan Allah, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Wasyaibina dan juga meruntuhkan orang-orang Sobaiyah yang menuhankan Allah fil aflaki wan nujum. Allah itu ya matahari dan bintang-bintang. Wal ayatus tsaniyah dan adapun ayat yang kedua, tabtilu madhabu min abathin khaliqan siwallah, meruntuhkan madhab min asbati khaliqan siwallah yang mengatakan ada sesuatu yang kekal selain Allah. Li'annahu law wajada khaliqun akhar kama kana al-haqqu masmudan ilaihi fi talabi jami'il hajat. Ayat yang kedua, As-Samad itu meruntuhkan bahwa ada Tuhan selain Allah. Sebab seandainya ada Tuhan selain Allah, maka ada salah satu yang membutuhkannya. Jadi wal ayatus tsalitsah dan ayat yang ketiga, tabtilu madhabul Yahudi fil Uzair, itu meruntuhkan madhab Yahudi, orang Yahudi yang mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah. Sebab apa? Allah lam yalid wa lam yulad. Wan Nasara dan orang-orang Nasrani fil Masih yang mengatakan Al-Masih anak Allah. Wal musyrikina dan juga pendapat orang-orang musyrik bi annal malaikat banatullah, sesungguhnya malaikat itu adalah anak-anak Allah. Wal ayatul rabi'ah dan ayat yang keempat, tabtulu madhabul musyrikin, itu juga membatalkan jalan pikiran orang-orang musyrik, hina ja'alul asnam, ketika mereka menjadikan berhala-berhala, syuraka ulahu ta'ala, yang menjadi penyama, sekutu bagi Allah. Jadi 4 ayat tadi itu meruntuhkan beberapa jalan pikiran sesat dari agama-agama sebelumnya. Baik kelompok Sabaiyah, Yahudi, Nasrani, itu semua terpatahkan dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah, itu juga runtuh. Dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak Allah, itu juga runtuh dengan lam yalid wa lam yulad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna likulli syai'in nuron, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki cahaya. Wa nurul Quran, dan adapun cahaya Al-Quran, Qul huwallahu ahad, dan adapun nur Al-Quran adalah ayat Qul huwallahu ahad. Jadi ini menjadi penting karena dan kita sebagai umat Islam harus tahu betul dan menghayati surat Al-Ikhlas atau At-Tauhid ini, sebab ini menjadi kunci. Rasulullah saja menyampaikan setiap sesuatu memiliki nur, dan nur Al-Quran itu adalah Qul huwallahu ahad, dan cahaya Al-Quran adalah Qul huwallahu ahad. Sekali lagi, masukkan cahaya Qul huwallahu ahad di dalam hati, pikiran dan sanubari kita sebagai lambang keimanan kita kepada Allah. Dan sering kita membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas agar kita selalu mengingat bahwa ini adalah nur dari Al-Quran. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid, masuk
masjid. Fasami'a rajulan yad'u. Kemudian mendengarkan atau mendengar seseorang yad'u yang berdoa wa yaqulu as'aluka ya Allah ya Ahad ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika Nabi masuk masjid mendengar seseorang berdoa, as'aluka ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah ya Ahad. Ya Allah, Allah ya Ahad, yang satu ya Samad, tempat bergantung. Ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira ini doa semuanya doa ini atau seseorang ini berdoa dengan surat Al-Ikhlas, kira-kira begitu. Jadi ketika Nabi masuk masjid ada seorang pemuda yang didengar oleh Rasulullah sedang berdoa dengan surat Al-Ikhlas, ya Allah as'aluka ya Allah. Nah, mungkin kita bisa juga, karena ini menurut saya doa ini adalah doa yang utama karena ini cahaya Al-Quran. As'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala, maka Nabi berkata, ghafarolaka, ghafarolaka, ghafarolaka. 3 kali. Allah akan sudah mengampunimu, Allah sudah mengampunimu, Allah sudah mengampunimu. Saking salah samarat 3 kali Rasulullah ketika mendengar seorang pemuda berdoa dengan kalimat surat Al-Ikhlas ini, Nabi mengatakan kamu telah diampuni, kamu telah diampuni, kamu telah diampuni. Wa an Sahal bin Sa'ad, dan dari Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyaka, dan dia apa itu namanya? Mengeluh apa ya? Berkeluh kesah. Jadi curhat ilaihi kepada Nabi al-faqra tentang kemiskinannya. Jadi ada seorang pemuda datang kepada Nabi curhat, kira-kira saya ini kok nggak punya uang, saya ini kok miskin. Terus Nabi ngasih resepnya ini. Faqala, maka Nabi berkata, idza dakhalta baitaka fasallim. Nah, supaya ini obat anti miskin ini. Jadi ada seorang sahabat curhat kepada Nabi, saya ini kok miskin terus, saya ini kok kekurangan terus, saya ini fakir gitu. Nabi menjawab, gini loh caranya gitu. Apa salah satu caranya? Idza dakhalta baitaka fasallim. Kalau kamu masuk rumahmu, kamu ucapkan salam. Jadi kepada teman-teman semuanya, kalau ingin tidak fakir, kalau masuk rumah masing-masing, fasallim, ucapkan salam. In kana fi ahadun, jika ada di dalamnya seseorang, wa illam yakun fi ahadun, jadi kalau ada di dalam rumah ada seseorang, ucapkan salam, assalamualaikum, masuk. Wa illam yakun fihi ahadun, kalau di dalam rumah nggak ada seseorang, ya tetap fasallim, tetap kamu ucapkan salam ala nafsika, kepada dirimu sendiri. Assalamualaikum, kira-kira begitu. Assalamualaikum, 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 kepada dirimu. Terus waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Kemudian baca qul huwallahu ahad 1 kali. Nah, pemirsa, para pecinta Al-Quran, ini sabda Rasulullah ketika didatangi oleh seorang sahabat yang mengadukan tentang nasibnya. Kemudian Nabi memberikan resep supaya tidak dalam kemiskinan. Jika kamu memasuki rumahmu, kalau ada orang, ucapkan salam.
Jika tidak ada orang, ucapkan salam kepada dirimu sendiri. Assalamualaikum. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setiap sholat juga begitu. Nah setelah itu baca surat Al-Ikhlas baru masuk rumah. Jadi pemirsa kalau mau tidak dililit kesulitan, ya kalau mau masuk rumah kan gampang. Hanya 4 ayat, ya baca salam sebelum masuk rumah, baca salam terus iqra wahidan marratan wahidan. Baca surat Al-Ikhlas 1 kali saja, kata Nabi. Fa fa'ala ar-rajulu. Kemudian setelah dikasih tips itu, fa fa'ala ar-rajulu, kemudian orang itu atau pemuda itu mempraktekannya. Faradallahu alaihi rizqan, maka Allah menghendaki kepada pemuda itu, memberikan rezeki kepada pemuda itu, hatta afadha alaihi jiranah, sehingga melimpah kepada keluarganya, kepada kanan kirinya, kepada tetangganya, kira-kira begitu. Jadi ketika dikasih tips itu kalau masuk rumah baca salam, kalau ada orang baca salam untuk yang di dalam rumah, kalau tidak ada untuk dirimu sendiri faqra, baca 1 kali surat Al-Ikhlas, dipraktekkan. Nah setelah dipraktekkan ternyata gitu Allah memberikan rezeki kepada pemuda itu sampai luber kepada tetangga-tetangganya, kira-kira begitu. Jadi kalau dari sini sebenarnya kita nggak usah terlalu risau, karena kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung, maknanya tadi semua kebutuhan makhluk pasti bergantung kepada Allah. Jadi kalau ya mungkin karena dengan Allahus samad itu terus pemuda itu tanya kepada Nabi, apa tipsnya supaya tidak miskin, dikasihlah tips ini. Yang kedua, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, sungguhnya Nabi qala, berkata atau bersabda, man, siapa orang, siapa saja, barang siapa, kira-kira qara'a, yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qulhu, ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, Itsnatai asyara marrah, 12 kali. Faka'annama qara'al Qur'an, itu seperti orang yang sudah membaca Al-Qur'an arba'u marrat, 4 kali. Wakanan, dan dia afdhalu ahlil ardi, dan dia yang membaca surat Al-Ikhlas 12 kali setelah sholat subuh itu senilai dengan 4 kali hatam Al-Quran. Wakana, dan dia juga afdalu ahlul ardi yauma idzin idza taqa, dan orang itu orang yang terbaik di muka bumi ketika dia bertakwa. Artinya gini, sebenarnya hadis Rasulullah itu mudah kita lakukan untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang kaya, mudah, sama mudahnya. Membaca 12 kali setelah sholat subuh itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 4 kali. Dan termasuk orang yang terbaik di muka bumi ketika itu. Ya tapi kadang kita subuhnya telat. Subuhnya sudah jam 7, ya nggak apa-apa baca terus 12 kali ya. Nah, kalau pulang kerja, masuk rumah baca surat Al-Ikhlas, insya Allah kaya. Bahkan rezekinya meluber kepada keluarga. Kalau habis subuh baca 12 kali, seperti menghatamkan 4 kali Al-Quran, dan dialah, kata Allah, manusia terbaik hari itu. Waruya, dan diriwayatkan annahu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man, siapa saja, siapa orang, qara'a, yang membaca Qul huwallahu ahad, lafaz Qul huwallahu ahad atau surat Qul huwallahu ahad Allahus samad, fi mardahu, kepada orang yang sakit,
alladzi yamutu fihi, kemudian dia meninggal. Ya, jadi kalau menjenguk orang sakit juga bacakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Siapapun yang menjenguk orang yang sakit kemudian membacakan surat Al-Ikhlas, nah kemudian orang itu mati. Jadi ini berkahnya surat Al-Ikhlas. Lam yafunnu fi qabrih, maka dia tidak akan merasa sempit di dalam kuburnya. Wa aminun min dhaghdatil kubri, dan dia aman dari cemeti di kuburan. Wa hamalatul malaikah, dan malaikat akan membawa orang sakit yang meninggal dan yang setelah dibacakan surat qul huwallahu ahad, malaikat akan membawanya biakfafiha, dengan tangannya, hatta tajizuhu ila sirati, sehingga dia mudah melewati sirat. Jadi besok itu sebelum masuk surga itu ada jembatan, sebutnya Shiratal Mustaqim, dan itu kalau cerita orang-orang tua kita dan beberapa cerita di hadis, Shiratul Mustaqim itu jembatannya bukan kayak jembatan Suramadu, bukan kayak jembatan ini, bukan. Jembatannya itu kecil dan licin dan sulit. Tetapi kalau orang yang kita datang kepada orang sakit, kita bacakan surat Al-Fatihah, kemudian dia meninggal, dia akan kuburannya akan luas, dan dia juga aman dari siksaan di kubur, dan nanti dia juga akan dibawa oleh malaikat melewati sirat, jembatan ilal jannah, menuju surga. Jadi betapa banyak penjelasan Nabi terkait dengan khasiat surat Al-Ikhlas. Jadi pertama, ada seorang yang miskin, dia kepingin kaya, diberi tips. Masuk rumah, baca salam, baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Kalau kamu sholat subuh baca, habis itu baca 12 kali. Setara dengan 4 kali hatam Al-Quran, dan kamu orang terbaik hari itu. Dan jika kamu mengunjungi keluargamu, temanmu, atau siapa saja yang sedang sakit parah, bacakan surat Al-Ikhlas. Insya Allah dia akan aman di kuburannya, aman dari siksa kubur, dan nanti dibawa malaikat menyeberangi sirat menuju surga Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, itu penjelasan terkait surat Al-Ikhlas yang seringkali kita baca setiap tahlil, dan tentu kita rutinkan. Mudah-mudahan tidak lupa, karena sebenarnya ringan sekali amalan yang ditunjuk, yang diberitahukan oleh Rasulullah untuk kita, untuk umatnya, sebagai lambang belas kasihnya. Ketika orang nggak punya, Rasulullah memberikan tips dengan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang murni keimanannya setelah kita menyimak membaca surat Al-Ikhlas atau surat At-Tauhid, karena ini surat mengenai tauhid, At-Tanzih, membersihkan dari sesuatu yang selain Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.